Biasanya film baru jadi rame setelah resmi tayang di bioskop. Tapi ada satu film Indonesia yang beda banget ceritanya. Judulnya Pabrik Gula. Film ini bahkan sebelum rilis aja udah bikin jagat maya panas dingin. Alasannya, dari posternya yang dianggap terlalu vulgar, adegan-adegan yang katanya kelewat berani, sampai bikin LSF alias Lembaga Sensor Film harus turun tangan. Nah, penasaran kan kenapa film ini bisa seskadal itu? Yuk kita kupas tuntas dari awal sampai akhir. Film Pabrik Gula digarap sebagai drama psikologis dengan nuansa gelap. Ceritanya bukan sekedar soal cinta-cintaan, tapi juga menyentuh tema ambisi, kekuasaan, dan sisi gelap manusia dalam dunia industri. Dari judulnya sih kesannya sederhana, Pabrik Gula. Terdengar kayak drama sosial biasa yang mungkin ngebahas buruh, perjuangan hidup, atau konflik kelas. Tapi ternyata isi film ini jauh dari bayangan orang. Film ini menghadirkan cerita yang lebih panas, berani, dan penuh adegan intens yang jarang banget muncul di film Indonesia. Ditambah lagi film ini dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas tanah air. Awalnya banyak yang berharap Pabrik Gula bisa jadi karya berkelas yang masuk festival internasional. Tapi bukannya dipuji karena ceritanya, film ini malah jadi sorotan karena kontroversinya. Semua ribut-ribut bermula dari poster promosi pertamanya. Bukannya tampil elegan atau artistik, poster itu justru menampilkan visual yang dianggap terlalu vulgar. Beberapa orang langsung komentar pedas, bahkan ada yang bilang, ini poster film bioskop atau iklan film 18+ sih? Kontroversi semakin besar ketika LSF turun tangan. Mereka mengumumkan bahwa poster tersebut belum lulus sensor, sehingga produser terpaksa menggantinya dengan versi baru yang lebih sopan. Tapi ya namanya juga internet. Poster versi asli itu udah terlanjur final duluan. Akhirnya bukan meredam tapi malah bikin orang makin penasaran. Kalau posternya aja segini, gimana isi filmnya nanti? Begitu kira-kira pikiran netizen. Masalah nggak berhenti di poster. Begitu masuk proses sensor, film ini kembali tersandung. Kabarnya ada 3-5 adegan yang dinilai terlalu vulgar, sehingga harus dipotong sebelum bisa tayang di bioskop. Yang bikin makin heboh, muncul gosip bahwa ada versi uncut alias tanpa sensor. Versi ini disebut-sebut sempat diputar terbatas di kalangan festival film. Nah, kabar inilah yang bikin publik makin gregetan. Seperti biasa, publik langsung terbelah dua kubu. Kubu pertama, ada yang salut. Mereka menganggap Pabrik Gula sebagai wujud keberanian sineas Indonesia untuk tampil beda. Selama ini film lokal jarang banget berani mengangkat tema sensual dengan cara yang artistik. Kubu kedua nggak kalah keras. Mereka nyinyir dan menuduh film ini cuma jual sensasi supaya laris. Menurut mereka, kalau memang bagus, film harusnya bisa berdiri dari kualitas cerita, bukan dari adegan panas. Di media sosial, perdebatan ini makin rame. Ada yang bikin meme kocak, ada juga yang bikin thread serius soal moral, budaya, sampai kebebasan ekspresi. Bahkan sempat ada pihak yang menyerukan boikot karena dianggap tidak sesuai dengan norma Indonesia. Kontroversi Pabrik Gula ini akhirnya melebar ke diskusi yang lebih serius. Apakah sensor film di Indonesia terlalu ketat? Beberapa kritikus menilai aturan sensor justru membatasi kreativitas, padahal seni harusnya bebas berekspresi. Mereka khawatir kasus ini bikin sineas takut bereksperimen dengan karya-karya yang lebih berani. Di sisi lain, masyarakat yang lebih konservatif merasa sensor itu perlu. Alasannya jelas, mereka khawatir tanpa sensor, film bisa merusak generasi muda atau menormalisasi hal-hal yang dianggap tabu. Kasus Pabrik Gula ini pun mengingatkan kita pada film-film Indonesia lain yang juga sempat heboh. Misalnya Vina Sebelum 7 Hari, yang memicu perdebatan karena mengangkat kasus nyata. Atau film Kiblat, yang menyinggung ranah agama. Bedanya, Pabrik Gula lebih panas karena menyentuh isu sensual yang jarang banget diangkat secara frontal di perfilman Indonesia. Nah, pertanyaan besar sekarang, apakah semua kontroversi ini akan menjatuhkan filmnya? Atau justru jadi jalan menuju kesuksesan? Kalau kita lihat tren sebelumnya, film-film yang penuh kontroversi biasanya justru sukses besar di box office.
Orang jadi penasaran. Mereka ingin tahu, beneran seberani itu nggak sih filmnya? Jadi, bisa jadi Pabrik Gula malah jadi salah satu film paling laris tahun ini. Kontroversi yang tadinya dianggap hambatan malah bisa jadi promosi gratis. Apapun hasil akhirnya, satu hal jelas. Pabrik Gula sudah berhasil bikin semua orang ngomongin, bahkan sebelum tayang. Dari posternya yang viral, adegan-adegan yang dipotong, gosip versi uncut-nya juga, sampai debat panas di media sosial, semuanya bikin film ini jadi buah bibir. Sekarang, tinggal nunggu apakah film ini bakal jadi karya berkelas yang layak dikenang atau sekedar sensasi sesaat yang hilang setelah heboh di internet. Nah, kalau menurut kamu gimana? Film seperti Pabrik Gula ini harus dilarang karena terlalu vulgar atau justru didukung sebagai bentuk ekspresi asli? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi soal film ini kayaknya nggak bakal berhenti dalam waktu dekat.